Hai guys, welcome back with me Dandi. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan tips kepada teman-teman semuanya. Tips ke bike park buat pemula. Ya, ini lumayan jauh dari rumah buat nyari lokasi syuting yang enak, yang nggak terlalu bising gitu loh. Nggak seperti waktu kemarin yang kita bikin video bike check itu ada di pinggir jalan agak ke dalam sedikit, tapi ini memang lumayan sekitar 100 meter atau 200 meter dari jalan raya, jadi nggak terlalu bising dan biar agak santai juga. Ini jadi kita pakai ini, kita kayak Mas Imam Wibowo ya di Fake TV itu, yang biasanya pakai ini kan buat wawancara mas ini. Kita akan membahas 5 tips ke bike park buat pemula ala Dandi Bike. Jadi ini murni pendapat saya sendiri, saya nggak copy paste pendapat punyanya orang lain. Jadi kalau misalkan ada kurang setuju dari pendapat saya dengan pendapat orang lain, itu sah-sah saja, karena ini pendapat murni saya buat sendiri berdasarkan apa yang saya rasakan dan pengalaman yang udah pernah saya lakuin di bike park gitu ya. Oke, jadi masuk ke tips yang pertama. Tips ke bike park buat pemula adalah jangan pernah sendirian guys, karena kalau kita pergi ke bike park sendirian itu resikonya terlalu besar. Karena ya di bike park itu meskipun kita sudah hafal dengan jalurnya, ya kita kan nggak bisa memprediksi apa yang terjadi dengan kita kalau kita sendirian di bike park. Ya worst case skenario nya sih banyak sih kalau ke bike park sendiri itu. Ya misalkan ban bocor, fog ada bermasalah, rem ada masalah. Kemudian paling worst case skenario kalau kita mainnya udah expert, mainnya ugal-ugalan banget, ya worst case nya paling worst itu frame bisa bermasalah. Dan kalau ke bike park sendirian dan kalau nemuin masalah seperti itu ya kan nggak enak gitu loh. Nggak enak ke bike park, enak-enak di tengah jalan kita sudah asik dan kemudian ada ban kita yang meletus atau ban kita yang bocor, mungkin rem kita bermasalah. So ya mau nggak mau kita harus nuntun dong sampai finish itu. Jadi poinnya yang pertama adalah jangan pernah sendiri ke bike park, karena kita tidak pernah tahu worst case skenario yang akan kita alami. Dan juga kalau menurut saya ada 2 tipe teman yang bisa kita ajak ke bike park. Yang pertama pemula, yang kedua expert. Dan masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan kalau kita ngajak mereka. Dimulai dari yang expert dulu ya. Kalau kita ngajak teman yang expert dalam beriding di bike park, keuntungannya adalah dia bisa mengcoaching kita, dia bisa mengajari kita bagaimana caranya mengambil berem, bagaimana cara mengambil tabletop, bagaimana cara mengambil drop off atau drop gap gitu. Bisa jadikan sebagai coach. Kalau kekurangannya menurut saya tuh, kalau teman-teman lainnya tuh expert semua, kita sendiri yang pemula, kalau kita nggak bisa dan jatuh, worst case-nya jatuh, dan pasti kita akan dijadikan sebagai bahan olok-olokan teman-teman yang expert itu. Ya pasti gini bahasanya, ya elah gitu aja kok nggak bisa sih, padahal mudah. Iya, bagi kalian yang expert itu mudah, bagi pemula seperti saya itu sangat sulit. Dan juga kalau kita ngajak teman yang sama-sama pemulanya ke bike park, itu ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah ketika kita bisa melatih untuk melewati drop off, dan kita bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang belum bisa. Karena ya sama-sama pemulanya, kalau saya bisa ambil drop, pasti semuanya juga bisa ambil drop, dengan syarat gearnya lengkap, maksudnya gearnya ada helm dan pakaian yang memadai dan juga sepedanya memadai. Itu sih harusnya. Dan kekurangannya mengajak temen sama-sama pemulanya itu adalah ya mungkin jadi sering guyon sih, kayak yang saya alami di pertama kali nyoba erek-erek bike park itu. Teman saya semuanya pemula dan sepedanya apa adanya juga. Jadi ya kebanyakan guyon sih, 60% guyon, 40% enjoy pedaling, enjoy ke bike park gitu. Kalau menurut saya kemarin tuh gue erek-erek itu malah 70-80% guyon sih. Oke, tips yang pertama itu sudah saya sebutkan. Kemudian tips yang kedua, jangan pernah kalian maksain nyali guys. Ketika kalian mungkin lihat teman kalian, ngajak teman kalian yang sudah expert bisa ambil drop off, kalian jangan maksain diri deh. Kalian jangan kepengen sombong, pengen wah masa dia bisa saya nggak bisa sih, ya saya harus ambil dong. Nggak boleh. Kalau kalian masih nggak punya nyali, saya sarankan jangan ambil dulu, karena worst case-nya banyak sekali. Paling parah worst case-nya adalah patah tulang, dan kalian nggak pernah tahu bagian mana yang akan patah tulang kalian. Jadi jangan pernah maksain nyali. Kalau memang belum berani ambil drop off yang tinggi, ya kan pasti di bike park itu ada yang drop off yang kecil atau bahkan sedang, ya ambil itu, latihan. Nggak apa-apa 10 kali, 20 kali. Saya pernah nyoba di Kulkeong Bike Park itu drop gap
ya gapnya nggak panjang sih kira-kira ya sama kamera ini kayaknya. Dan saya nyoba itu kalau nggak salah 5 kali lebih. Awalnya saya nggak berani, tapi karena nanggung ya kan, saya juga udah pernah ambil drop, saya juga maksudnya udah pernah latihan drop, ya udah saya ambil aja. Dan pada saat saya berhasil ngambil drop gap yang pertama, saya terpacu untuk mengambil lagi. Jadi nyali itu nggak ada ketika kita hanya melihat orang bisa saja, tapi nyali itu ada ketika kita sudah pernah dan mampu untuk melewatinya. Jadi jangan sekali-kali kalian memaksain buat ambil drop kalau nggak ada nyali ya guys. Itu bahaya banget. Lebih baik kalian latihan, terus kalian kalau udah berani ambil. Jangan kalian nggak punya nyali, kalian nggak pernah latihan, terus kalian tiba-tiba ambil, itu salah banget sih, salah besar. Kemudian tips yang ketiga adalah jangan pernah kalian maksain fisik guys, karena pemula sama yang expert player itu staminanya ya lebih expert mereka lah, meskipun mereka seorang perokok, maybe perokok berat, yang namanya fisik mereka ya udah fisik badak sih. Kalau buat expert player, kalau buat pemula seperti kita yang pemula, ya kalau tips dari saya sih ke bike park itu seminggu 2 kali minimal, nggak boleh seminggu sekali sih. Seminggu 2 kali ke bike park, kemudian sisanya kita fisik pedaling aja di aspal gitu kan, ya nggak masalah. Kalau kita maksain fisik guys, saya pernah nyoba itu di Gumarang Bike Park, tapi waktu belum selesai arah pulang ke Gumarang Bike Park itu jalannya kan turunan, terus ada kontur tanah ya agak kering gitu. Kalau saya sebutkan itu jalan trail. Jadi memang turunan nggak terlalu curam, tapi speednya dapat. Dan ketika saya maksain buat ambil speednya, tangan saya itu kaku karena terlalu keras mencengkram rem dan juga gripnya. Jadi ya tangan dapat, kakunya, paha, dengkul, betis juga dapat karena terlalu maksain. Kalau buat expert player, kalau menurut saya nggak bakal kerasa sih. Udah ya namanya juga udah terbiasa ke bike park, jadi nyali sama fisiknya udah teruji sih. Jadi jangan sekali-kali kalian maksain fisik. Kalau kalian maksain fisik, akibatnya adalah kalian akan kehilangan kontrol di handlebar dan mungkin kaki kalian akan lepas dari pedal, dan akibatnya ya jatuh terguling-guling guys. Dan itu juga worst case skenario sih kalau menurut saya. Dan tips ke bike park yang keempat adalah jangan lupa bawa tool ya pemula. Tool apa sih? Ya kayak apa ya toolnya ya? Ya mungkin oke deh, jangan tool, kan pemula kan ya. Jangan lupa bawa perlengkapan yang lengkap ke bike park. Saya ganti itu aja deh. Perlengkapan yang buat pemula tuh ya kayak apa ya? Pasti helm yang utama. Kemudian kaos lengan panjang kalau bisa. Kemudian pelindung siku, pelindung lutut, kaos kaki yang panjang mungkin, kalau enggak pakai celana. Kemudian pakai sepatunya pun ya terserah sih, pakai sepatu sneakers juga bisa ya, soalnya kan kita pemula ya, pastinya juga banyak pedaling di sana. Kalau bagi yang expert itu ada sepatunya sendiri, merek Avelio kalau nggak salah, dan itu bisa kalian gunakan. Atau mungkin kalian kalau udah memang expert ya pakai aja pedal cleat, kemudian pakai sepatu cleat, itu wah pakem sih ya. Toolnya itu pakai gear lengkap, kemudian ya jangan lupa bawa minuman, jangan lupa bawa makanan, mungkin makan ringan aja ya, jangan bawa nasi ya. Agak ribet soalnya harus bawa tas kalian. Bawa minuman, terus bawa pompa angin, itu penting juga. Bawa ban dalam, barangkali bocor, bawa alat juga, alat buat nyukit bannya, bawa kunci L, ya sama bawa alat P3K ya, buat mungkin ada worst case yang ringan. Jangan lupa bawa HP juga, barangkali jika kita di tengah jalan nggak kuat, kita suruh teman, jemput saya di sini, mungkin gitu ya. Tips yang kelima, yang terakhir adalah jangan lupa bike check. Jadi bike check ini penting kalau menurut saya, agar tidak ada problem apapun selama nanti kita di bike park. Ya bike check ini minimal ya, maksimal itu hari H sebelum kita berangkat, kita bike check dulu. Apakah sistem remnya berjalan dengan lancar, apakah banyak ada yang bocor, apakah shiftingnya itu lancar. Itu harus kita cek guys. Kalau kita nggak cek ya, kalau ada masalah di bike park ya agak menyusahkan juga sih. Yaitu maksimal bike check sebelum berangkat. Jangan waktu kita di bike park kita baru bike check. Kalau baru nyampe di bike park kita bike check dan ternyata ada banyak problem ya, nggak mood kita guys. Semuanya bisa ambil karena
sudah bike check dan sudah nggak ada problem, pada saat sudah nyampe di bike park malah sepeda kita sendiri bermasalah dan akhirnya kita nggak bisa ikut ke bike park. Dan itu ya nggak mood sih kalau menurut saya. Kita udah jauh-jauh ke bike park tapi nggak bisa ikutan sama teman-teman karena ada problem di MTB kita, ya udah. Oke, mungkin segitu dulu aja 5 tips ke bike park buat pemula ala Dandi Bike. Jadi kesimpulannya adalah 5 tips ke bike park buat pemula ala Dandi Bike. Yang pertama adalah jangan pernah sendirian. Yang kedua, jangan pernah maksain nyali. Yang ketiga, jangan pernah kalian maksain fisik. Yang keempat, jangan lupa bawa perlengkapan atau gear yang lengkap. Terus yang kelima, jangan lupa bike check sebelum ke bike park. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari saya. Sip.